Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 240 telah dibocorkan Miyamura kemarin. Dan ya, karena agak kurang enak badan, Abdikos baru bisa membahasnya sekarang. Ya, pertarungan paling aneh di Jujutsu Kaisen akhirnya terjadi, yaitu antara pelawak Takaba melawan Kenjaku yang secara mengejutkan ternyata juga bisa melawak, namun dia lebih ke Joker, yaitu pelawak tapi sadis. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Spoiler pertama, bab dimulai dengan kilas balik singkat para penyihir yang melakukan pertemuan kelompok membahas tentang melakukan serangan mendadak pada Kenjaku sebelum Gojo versus Sukuna berakhir. Jujutsu Kaisen chapter 240 berjudul Idiot Survivor bertahan. Yap, chapter 240 ini melanjutkan pertarungan Takaba melawan Kenjaku, pertarungan dari karakter sampingan tapi akan jadi sebuah sorotan. Jujutsu Kaisen sendiri sebenarnya mengalami time skip 1 bulan, namun ya, time skip tersebut terlalu cepat sehingga banyak yang tidak menyadari time skip ini. Disinilah kita ditunjukkan bahwasannya para penyihir saat time skip sempat mendiskusikan untuk menyerang Kenjaku sebelum pertarungan Gojo dan Sukuna berakhir. Yap, maksudnya adalah pertarungan Gojo dan Sukuna belum terjadi di sini, tapi mereka sudah mengambil ancang-ancang sebelum nantinya pertarungan Gojo dan Sukuna berakhir. Mereka sudah harus memberikan serangan kejutan pada Kenjaku. Itu karena Kenjaku luar biasa jenius sekaligus licik. Jika mereka melawan Kenjaku setelah menghadapi Sukuna, takutnya Kenjaku akan memanfaatkan para penyihir yang terkuras energinya, bahkan mengalahkan mereka dengan mudah. Spoiler kedua, Angel bertanya bagaimana jika pihak Kenjaku menyergap penyihir saat Gojo kalah. Hakari mengatakan dia tidak ingin hal itu terjadi karena mereka akan dengan kekuatan penuh menghadapi Sukuna. Angel menambahkan meski mereka tidak disergap Kenjaku, menghadapi Sukuna dengan kekuatan penuh juga tidak akan mudah. Yap, memang beda jika yang memberikan saran adalah mereka yang telah berpengalaman. Angel bukan hanya penyihir dari ribuan tahun yang lalu, tapi dia dan skuadnya pernah berperang melawan Sukuna. Menurut Angel, penyergapan Kenjaku adalah sesuatu yang perlu diwaspadai, tapi menghadapi Sukuna di kekuatan penuhnya akan luar biasa sulit. Jadi daripada mengkhawatirkan sergapan Kenjaku, harusnya para penyihir mengkhawatirkan bagaimana menghadapi Sukuna di wujud kekuatan penuhnya seandainya saja Gojo kalah. Spoiler ketiga, Kusakabe bilang mereka bisa membuat Kenjaku lengah dan menyingkirkannya bersama Maki. Namun Kusakabe menambahkan bahwa tidak masuk akal jika membagi kekuatan mereka sebelum melawan Sukuna. Namun Angel menyarankan untuk mengirim Takaba melawan Kenjaku. Hakari dan Kusakabe meragukan rekomendasi Angel, tapi Angel berkata mungkin ada pengaruh buruk pada teknik kutukan Takaba pada apa yang akan aku katakan. Jadi tolong jangan katakan ini pada siapapun, bahkan Takaba. Teknik kutukannya adalah ... Yap, ini dilema bagi para penyihir. Jika mereka membagi kekuatan untuk menyergap Kenjaku dan melawan Sukuna, maka ini seperti melemahkan kekuatan besar yang dimiliki para penyihir. Belum lagi ada pemain keras kepala seperti Kashimo yang tidak ingin bekerja sama. Jadi dari sini Angel mengusulkan untuk mengirim Takaba saja untuk melawan Kenjaku. Yap, sepertinya Abdikos tidak salah menerjemahkan spoiler. Angel beneran menyarankan untuk mengirim Takaba seorang untuk melawan Kenjaku. Kemungkinan ini karena Angel pernah melihat teknik kutukan Takaba saat melawan Sukuna. Bahkan Angel selamat dari kematian berkat pertolongan dari Takaba. Namun ya, Hakari dan Kusakabe meragukan usulan dari Angel, tapi Angel meyakinkan para penyihir dengan memberitahukan teknik kutukan Takaba. Syaratnya mereka tidak boleh memberitahukan teknik kutukan ini pada siapapun, bahkan pada Takaba itu sendiri, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi teknik kutukan Takaba. Yap, Abdikos sendiri pernah membuat teori kalau teknik Takaba akan overpower selagi Takaba tidak menyadari teknik kutukannya, alias dia secara alami menganggap sesuatu itu lucu. Jika anggapan lucunya dibuat-buat, maka teknik komedi Takaba tidak akan bekerja. Maksudnya dibuat-buat adalah Takaba sudah mengetahui teknik kutukannya, jadi dia berusaha selucu mungkin, tapi dalam hatinya dia tidak merasa lucu. Jadi lebih baik seseorang tidak menganggap jokes Takaba lucu daripada Takaba sendiri yang menganggap jokesnya tidak lucu. Yap, karena kekuatan Takaba bergantung pada kepercayaan diri kalau dia masih lucu. Membongkar pada Takaba kalau tekniknya berhubungan dengan kelucuannya malah akan membuat Takaba kehilangan kepercayaan dirinya. Spoiler keempat, kembali ke pertarungan, kita melihat Kenjaku menyerang Takaba dengan kutukan kelabang Geto. Kenjaku menyadari bahwa teknik kutukannya ditolak sepenuhnya. Takaba kemudian menyuruh Kenjaku memakai bandana bendera Amerika dan berkata dalam bahasa Inggris,
kamu tidak bisa menang melawanku. Kenjaku berpendapat bahwa teknik kutukan Takaba pasti tentang menciptakan fenomena di mana dia secara paksa mewujudkan imajinasinya. Gila, Kenjaku memang luar biasa jenius. Bahkan tanpa tahu teknik Takaba, dia sudah bisa menebak kalau tekniknya berhubungan dengan mewujudkan imajinasinya. Kenjaku hanya belum tahu kalau imajinasi yang dimaksud adalah imajinasi kelucuan yang dianggap Takaba lucu. Spoiler kelima, Kenjaku menyadari bahwa informasinya selama ribuan tahun tidak akan berhasil melawan Takaba. Tapi Kenjaku tetap berkata, meskipun aku tidak menyangka ada pemain seperti itu. Selalu ada titik lemah, garis miring lubang dalam teknik terkutuk. Wow, bahkan meski Kenjaku sadar kalau pengetahuan yang dia pelajari selama ribuan tahun tidak akan efektif untuk melawan Takaba, Kenjaku tetap optimis bisa menemukan titik lemah dari teknik kutukan Takaba. Spoiler keenam, Kenjaku dan Takaba berbicara banyak. Pada dasarnya mereka hanya sharing tentang Takaba yang mengatakan dia memenangkan tempat pertama di turnamen yang menentukan komedian solo nomor 1 di Jepang. Takaba mengatakan karena di wajah Kenjaku tertulis buat aku tertawa di seluruh bagiannya. Dia akan membuat Kenjaku tertawa dengan leluconnya. Jangan menikah denganku, aku tidak ingin kamu menjadi wifiku. Yap, ada pembicaraan super panjang di sini. Nanti akan Abdikus bahas ketika keluar terjemahannya. Namun intinya teknik Takaba juga bisa jadi panduan kapan dia harus melemparkan jokesnya, di mana Takaba melihat tulisan kalau Kenjaku sedang butuh jokes, maka Takaba langsung menggunakan jokes andalannya, yaitu jokes wifi. Spoiler ketujuh, sesi pembicaraan panjang lain dari Kenjaku tentang lelucon wifi Takaba. Setelah pembicaraan tersebut, Kenjaku akhirnya berhasil mendaratkan pukulan pada Takaba. Yap, sama seperti sebelumnya, pembicaraan di sini sungguh panjang lebar, jadi akan Abdikos jelaskan jika sudah keluar versi translate-nya. Namun intinya, Kenjaku sepertinya berusaha menjelaskan jokes wifi Takaba secara logika, sehingga Takaba menyadari kalau punchline dari jokes tersebut sama sekali tidak lucu. Nah, Takaba pun mulai kehilangan kepercayaan diri dan akhirnya berhasil dipukul Kenjaku. Spoiler ke-8, Kenjaku telah mengetahui bahwa syarat dari teknik terkutuk Takaba adalah kepercayaan dan kepastian pengguna. Takaba dipentalkan menjauh, tapi dia marah pada Kenjaku. Dia berkata, diam, kamu hanyalah seorang amatir yang belum pernah tampil di panggung sebelumnya. Bahkan jika kamu tidak menganggapnya lucu, tidak masalah jika orang lain menganggapnya lucu. Yap, di sini teori Abdikos 100% benar kalau teknik kutukan Takaba memang berhubungan dengan kepercayaan diri. Asalkan masih ada kepercayaan diri bahwa dia masih lucu, maka tekniknya akan bekerja. Di sini anggapan lucu Takaba hanya berlandaskan kalau orang lain mungkin menganggap jokes wifi Takaba lucu, meskipun Takaba tahu kalau Kenjaku terlalu cerdas dan logis untuk menjelaskan kalau jokes Takaba itu sebenarnya tidak lucu. Spoiler ke-9, Takaba berkata, ayo main game, kamu kalah kalau tertawa dan membuat wajah lucu. Tapi Kenjaku menghadapi Takaba dengan wajah yang lebih lucu. Takaba kalah dan menertawakan wajah Kenjaku yang terdistorsi dan dipukul lagi. Yap, awalnya Takaba masih meremehkan Kenjaku, meskipun Kenjaku bisa menjelaskan kalau jokes Takaba tidak lucu. Alasannya kemungkinan karena Takaba yakin bahwa Kenjaku masih amatir dan tidak akan bisa menjadi pelawak seperti dirinya. Takaba pun menantang Kenjaku untuk adu ekspresi lucu. Takaba membuat ekspresi songong, sementara Kenjaku menunjukkan ekspresi super kocak, ekspresi yang tidak pernah kita bayangkan bisa dilakukan Kenjaku. Hasilnya Takaba ngakak dan dia kembali dihajar Kenjaku. Spoiler ke-10, Takaba mulai kehilangan ketenangannya karena menurutnya Kenjaku lebih lucu darinya. Dia mencoba menyemangati dirinya sendiri dengan mengatakan, tidak apa-apa, aku juga lucu, aku lucu, aku ... Takaba mulai kehilangan kepercayaan dirinya saat melihat mayat Hazenoki. Kenjaku yang mengancam memandang rendah Takaba dan berkata, ada apa? Tertawa, kamu seorang komedian bukan? Takaba berpikir ini sama sekali tidak lucu dan kehilangan kepercayaan dirinya saat dia berpikir, tunggu, kenapa aku malah menjadi seorang komedian? Yap, Kenjaku luar biasa hebat, bahkan untuk sekelas pertarungan konyol. Di video teori tentang teknik kutukan Takaba, Abdikos berteori kalau seseorang yang super kejam seperti Sukuna akan bisa menghancurkan mental Takaba. Dan ya, Kenjaku juga ada di level itu. Takaba benar-benar hancur mentalnya setelah melihat mayat Hazenoki di tengah hutan yang tewas mengenaskan. Itu sama sekali tidak lucu bagi Takaba. Jadi dia mulai berpikir ulang, kenapa dia malah jadi
seorang komedian kalau jokes dia saja kalah dari seorang psikopat seperti Kenjaku. Yap, Abdi kos tidak bisa membayangkan seandainya Kenjaku atau Sukuna yang memiliki teknik kutukan Takaba, selera humor keduanya sangat gelap sehingga humor-humor gelap mereka akan menjadi kenyataan. Selengkapnya akan Abdi Kos jelaskan di video pembahasan. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdi Kos salam Mi.